Terlahir dari keluarga yang mengutamakan pendidikan dan agama, anak kedua dari 5 bersaudara ini juga menurunkan nilai-nilai moral dan etika untuk kedua buah hatinya. Pernikahannya dengan Atalia Praratia pada tahun 1999 silam telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Laetitia Zara dan Emeril. Lelaki kelahiran 4 Oktober 1971 ini kini bukan hanya seorang arsitek, ia juga aktivis sosial, dosen, dan pada 16 September 2013 telah resmi dilantik menjadi wali kota Bandung. Meski kesibukannya sangat ketat, Ridwan Kamil selalu meluangkan waktu untuk keluarga dan menemani anak-anaknya bermain atau belajar. Lia, tanggal 16 September udah akan dilantik Kang Emilnya. Iya, apa saja yang sudah disiap-siapkan? Sebetulnya persiapannya lebih ke jahit baju mungkin. Ya, sama paling doa sih sebetulnya. Menurut saya itu paling penting. Ya, apa doanya? Doa seorang istri apa untuk suaminya nih? Saya mohon diberikan kekuatan, kesabaran ya. Termasuk karena ini PR-nya sangat banyak gitu dan ya. Jadi saya rasa itu yang paling penting lah, termasuk juga kesehatan. Karena ternyata luar biasa kesibukan itu sampai kadang-kadang saya juga kehilangan suami di malam hari. Baru datang setelah midnight gitu ya. Setelah midnight masih dibukain pintu kan? Masih. Buku tamu dulu. Dan karena subuh biasa sudah berangkat lagi gitu. Oh, subuh udah jalan. Jadi rutinitas luar biasa, tapi inilah perjuangan untuk Kota Bandung sebetulnya. Tadi kan salah satu doanya adalah minta diberikan kekuatan. Teh Lia, kenapa benar-benar butuh kekuatan ya? Sudah memproyeksikan apa nih di depan? Teh Lia lihat apa di depan begitu? Iya begini, saya kan Kang Ridwan Kamil itu dari dunia profesional dan akademisi ya. Saya melihatnya mungkin ada sesuatu yang lain. Saya kebetulan dulu juga jurusan politik, jadi sedikit banyak inilah ya mengamati gitu keadaan politik saat ini gitu. Dan nampaknya itu yang tadinya saya hindari dan suami saya ternyata terjun ke dalamnya. Kalau terjun harus berenang, kalau berenang harus sampai ke tujuan, sampai ke ujung yang lain dengan selamat. Sementara arusnya deras gitu. Inilah saya butuh doa kepada Allah tuh agar diberikan kekuatan itu seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya, Kang diberikan kekuatan. Doa istrinya nih, insya Allah diijabah gitu ya. Oke. Nah, kalau bilang tadi, aduh, udah ketemu suami itu after midnight, tapi subuh juga udah harus direlakan begitu ya. Nah, berarti sarapannya kapan dong, Kang? Katanya biasanya Teh Lia yang buatkan sarapan. Iya betul. Jadi gini, kalau itu kadang-kadang aja sih sebetulnya. Biasanya ada jadwal-jadwal tertentu yang mengharuskan pergi di subuh hari, apakah untuk siaran, apakah untuk berkunjung ke masjid-masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau ada waktu di rumah, saya upayakan menyiapkan sarapan gitu. Apa sarapan favoritnya? Nah, sarapan favoritnya ternyata nggak repot. Kang Emil ini favoritnya adalah telur mata sapi. Jadi apapun harus ada telur mata sapi. Nasi goreng ada telur mata sapi. Bikin bubur pun teh mana telurnya gitu ya. Terus kemudian termasuk favoritnya adalah tahu. Tahunya digoreng. Tahunya digoreng biasa aja itu sudah cukup membahagiakannya gitu. Jadi saya juga sempat begini dulu waktu di luar negeri pun sama. Jadi saya memasak apapun yang dia tanya adalah telur mata sapi. Akhirnya saya sempat pundung, istilahnya kalau pundung ngambek ya, gitu. Saya sempat gitu. Iya, karena saya kan memikirkan nih setiap hari tuh menunya apa untuk disediakan untuk suami sendiri gitu ya. Tapi ketika saya siapkan, saya selalu 3 macam minimal begitu. Kemudian tiba-tiba kita udah capek-capek mikir, bilangnya teh mana telur mata sapi gitu. Udah masak capek-capek mikirkan menu, yang dicari tetap telur mata sapi. Akhirnya saya bilang besok nggak mau masak, saya bilang telur mata sapi aja. Mungkin itu ya dari masa kecilnya ya, Kang Emil tuh dulu katanya dari kecil kalau makan telur dibagi bertujuh, satu telur dibagi bertujuh, bagaimana cerita? Telur dadar dibagi bertujuh. Ingat cerita itu tidak? The power of egg. The power of egg. Itu dibagi-bagi biar semua kebagian begitu. Ya ibu saya keluarga sederhana lah ya, anaknya 5 banyak gitu. Jadi kalau makan ya segala sesuatu ya dibagi di meja untuk 7 individu lah kira seperti itu. Ada ayam sekecil ini bagi 7, ada telur dadar dibikin itu bagi 7 ya, menyesuaikan. Jadi tapi mungkin itu ya karena cinta ya. Jadi walaupun sedikit ya nikmat kenyang aja. Nah, ke bawah tuh dari kecil senang telur,
sampai sekarang kemana. Sekarang boleh minta tambah lah ya, ceploknya ya minta tambah. Sekarang boleh 2. Nah, tapi kalau Teh Lia sama Kang Emil ini kan ketemunya di mana ya? Karena Kang Emil di ITB, kemudian Teh Lia di Unpad dan Unpar gitu ya. Dulu sebelum menikah ya. Iya dong. Jadi sebetulnya gini, itulah yang namanya jodoh itu nggak lari kemana lah gitu ya. Jadi memang kita tidak pernah sepermainan. Meskipun SMP-nya sama, SMA-nya juga tetanggaan gitu ya. Tapi karena Kang Ridwannya sebenarnya jadi kakak angkatan, jadi kita tidak pernah bertemu. Nah itu kita ketemunya malahan di satu acara ya, waktu itu di gedung gitu ya. Jadi ini cerita bagaimana jodoh itu sudah ada garisnya. Tapi kok ngomongnya berat sih? Aduh, udah gini nih ya. Berat nih, Jadi kenapa? gini, di Gimana sebuah Kang acara, ceritanya? di sebuah acara gitu kan, udah beres nih acaranya, saya mau pulang, sudah di pintu gerbang, kebelet pipis, saya balik lagi kan ke dalam gedungnya. Setelah keluar dari toilet, mau ke gerbang lagi, lewatlah ada gadis cantik gitu, yang love at the first sight gitu kan. Langsung gitu ya, slow motion nih ceritanya ya. Keluar jurus-jurus yang saya kuasai. Ingat jurusnya apa waktu itu? Ya, ujungnya minta nomor telepon. Tapi pakai selamat malam dulu mau kemana? Iya, akhirnya singkat cerita gara-gara bertemu itu cocok dan ternyata saingannya banyak, jadi buru-buru lah melamar saya. Ada berapa saingannya, kok yakin banget saingannya Lebih banyak? dari 30 jejaka. Tahu dari yang mana itu saya kalah. datanya 30 jejaka? Dari buku diari yang ketahuannya di kemudian hari. Saya konfirmasi benar Teh, Bu, ada 30. Ternyata ini ya, diam-diam melihat buku diari gitu kan, maksudnya itu diam-diam aja, ternyata ketahuan juga. Ya. Apa yang membuat Teh Lia jatuh cinta pada Kang Emil? Sebetulnya begini, inilah doa ibu sebetulnya. Saya akhirnya tahu bahwa ternyata ibu saya pernah mengatakan sama saya ingat sekali, Li, kalau punya jodoh tuh pengennya ya mama tuh pertama harus lebih tua lah gitu. Kemudian Kesampaian lebih tua 2 tahun ya? Lebih tua 2 tahun. Kemudian, kalau punya rumah, mama saya senang menata rumah. Jadi bilang, kalau punya suami ya nanti lihat tuh arsitek kayaknya keren juga ya. Gitu. Itu mama bicara seperti itu? Betul, mama Ya bicara ampun. seperti itu. Dan itulah yang ternyata akhirnya kok kenapa ya seperti diarahkan ke sana gitu. Padahal sebetulnya ya karena kita tidak sepermainan juga jarang pernah. Padahal saya udah CS sama mamahnya. Oh gitu ya. Diarahkan begitu ya kekuatan doa itu ya. Iya betul, dan Kang Emil ini adalah satu-satunya teman saya yang ketika pertama kali bertemu, baru beberapa saat saja berkenalan, dia berani bertemu ayah saya dan mengatakan kepada ayah saya, Pak, saya serius loh, gitu, untuk istilahnya mendekati Lia ini saya serius gitu. Itu yang membuat ayah saya ini baru nih gitu, ada laki-laki yang ternyata berani datang kepada ayah saya, ini baru satu kali itu ya, berani datang kemudian mengatakan itu gitu. Dari situlah Hidup adalah perjuangan. dari situ ternyata juga Kang Emil ini suka ini motong kompas. Jadi ketika teman-teman saya datang di malam minggu misalnya, saya biasanya tidak pernah satu orang, jadi rame-rame aja. Tapi kadang-kadang mereka berkelompok-kelompok. Ini motong langsung ke mama. Oh. PDKT-nya sama mama atau sama pembantu. Nah, Kenapa akhirnya pembantu ya? karena dia tahu banget gitu loh. Harus dibukain pagar. Soalnya kalau enggak nanti maaf waktunya untuk bubar gitu. Oh gitu ya, oke. Tapi itulah kualitas-kualitas seperti itu, dan selain harapan ibu tadi ya, yang akhirnya membuat Ya, hidup jatuh harus cinta. Waktu mau kampanye wakil ketua OSIS, dia latihannya sama saya gitu. Jadi saya belajar juga dari dia bagaimana meyakinkan dan terpilih dengan mayoritas juga.